Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Inilah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 18 Oktober 2024 hari Jumat. Dimana ini adalah minggu terakhir di minggu kedua ya, minggu kedua atau minggu ketiga pada bulan Oktober. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share, karena di sini kemarin-kemarin tumben ya, yang nonton belum ada yang subscribe ya, tapi itu terserah kalian sih. Tapi kalau kalian mau subscribe silahkan, ya penting like-nya aja sih ya, penting like-nya aja. Thank you. Bagaimana kemarin ya, videonya luar biasa. Saya sudah wanti-wanti ya, saya wanti-wanti pada saat analisa, kemudian pada saat sesi live streaming kemarin saya sudah wanti-wanti, hati-hati ya. Saya katakan sekali lagi, kemarin itu kalau ingin trade pada saat news kemarin, yang saya inginkan adalah market itu kalau bisa all time high dulu ya, all time high dulu, kemudian tunggu newsnya. Kalau newsnya jelek bagi gold ataupun bagus bagi USD, sabar open buy-nya. Kalau bagus buat gold dan juga kebalikannya berarti jelek bagi USD, kalian bisa hajar instant buy ya. Saya sudah wanti-wanti kemarin ya, literally wanti-wanti, sudah kasih warning berkali-kali ya. Kemarin newsnya itu kan keluar jam setengah 9 WITA atau enggak di jam setengah 8 WIB. Kemarin gold itu sempat all time high dulu ya kan. Kalian bisa lihat 30 menit sebelum news keluar, marketnya sudah all time high ya, all time high baru, all time high yang benar-benar di break level 2685-nya ya kan. Saya juga kan sudah wanti-wanti level 2685 itu harus di break dulu ya. 2685 di break, all time high. Oke, good. Jadi sekarang kita tinggal tunggu newsnya aja ya. Beberapa jam kemudian ketika news, hasilnya apa? Hasilnya luar biasa positif bagi USD. Sehingga kalau dilihat kemarin itu, ini ya, dari data retail sales itu lompat banget ya, dari 0,1 ke 0,4, gila banget naiknya. Kemudian core retail salesnya juga naik dari 0,2, bahkan revisinya bulan lalu itu 0,1 naik ke 0,2, sekarang 0,5. Kemudian Philadelphia Manufacturing Index-nya juga naik dari 1,7 ke 10,3. Kemudian juga data tingkat pengangguran mingguannya juga turun dari 260.000 ke 241.000. Yang jelek hanya tingkat pengangguran mingguan yang berkelanjutan dari 1858 ke 1867. Kemudian dari Believed employment itu juga menurun dari 10,7 ke -,2. Ini sih nggak terlalu kelihatan. Apalagi yang kemarin ya, industrial production ini juga minus sedikit, 0,3 ke -0,3. Manufacturingnya juga minus dari 0 ke minus, production juga sama-sama minus semua. Business inventory-nya flat. Jadi secara garis besar kemarin sudah saya katakan hasilnya kemungkinan mix, tapi yang besar retail sales dan juga tingkat pengangguran itu sebenarnya bisa positif ya. Jadi kemarin pada saat news itu jebret, harga turun ke bawah gila banget ya. Ini dari opennya di harga 2681, dari 2681 langsung enggak ya, ini deng, sorry, di harga 2678 ya. Ini kalian lihat sendiri dari 2030 ini ya, dari 2678 turun sampai 2672 ya, walaupun nggak sampai 100 pip sih ya, ini kan turun 50 pip turun. Kemudian ya bertahan, sekali lagi ini marketnya masih bertahan di area ini ya. Kemarin sudah saya katakan kalau misalnya turun, ekstrimnya adalah turun sampai ke support H4 di sini. Ternyata marketnya itu kemarin masih merespek area yang saya buat ya, 2675 kemarin ya, di sini. Ini area mati 2675,5 kemarin ya kan, 2675,5. H1 nggak close di sana. Sebenarnya kalau kalian kecilkan lagi time frame-nya, itu kalau dicari areanya M15 juga ya tuh di 2675,5. Tidak ada satupun candle close di bawah ini.
Jadi kalau kalian ngide buat nge-buy kemarin tuh bisa. Ya makanya saya katakan kemarin sabar dulu kalau mau ambil buy. Biarkan harganya bereaksi, kemudian apa yang terjadi? Ya udah buy all time high, sudah bubar. Ini marketnya langsung naik terbang ya. Jadi bayangin nih. Dari terendah 2673 ya, 2673 sampai anggaplah 3 jam kalian trading ya. Dari 2673 3 jam kemudian marketnya naik sampai ke 2696. Langsung profit 233 pip. Bayangin. Walaupun dari segi hasil data kemarin malam itu luar biasa positif bagi USD. Ya, inilah sifatnya gold. Ya, hati-hati. Oke, hari ini gimana? Jadi kalau yang merasa hari-hari kemarin dan sekarang sudah profit, ingat ya sekarang hari Jumat, marketnya ini penutupan weekly juga. Jadi kalau dirasa selama 1 minggu ini kalian juga sudah profit maksimal dan dirasa sudah cukup, sekali lagi ya trading itu bukan masalah lomba lari, tapi kita melawan ego kita sendiri. Kalau dirasa sudah cukup untuk dirasa sudah cukup untuk hasil profit pada minggu ini ya, bukan harian, minggu ini targetnya sudah kena, kalian mau stop trading sekarang, it's okay. Minggu depan kita trading lagi ya. Tapi kalau mau ya lanjut lagi trading ya nggak masalah. Selama kalau misalnya kalian punya target mingguan dan sudah kecapai dan kalian ingin tambah-tambahan sedikit nggak apa-apa. Yang penting risikonya sekarang dikurangi sedikit ya. Dan sekarang ini harga OTW 2700 nih. Ya, ini OTW 2700. Oke, sekarang bagaimana? Mau diapain ini XAUUSD ya? Sekali lagi, ini adalah target XAUUSD yang saya inginkan, 2708 sampai 2717. Ya, itu. Oke, sekarang saya analisakan ulang dulu ya. Tapi nggak ngulang banget sih. Ini saya hapus bagian bawahnya aja sih. Kayaknya saya hapus ulang deh ya. Saya hapus ulang aja. Oke, saya hapus ulang. Sorry. Kembali lagi ke monthly. Ya, monthly udah all time high. Udah nih nggak ada obat. Oke, weekly. Kembali saya katakan sekali lagi. Weekly-nya kemarin sudah close di minggu lalu kan di sini di 2656. Yang saya inginkan minggu lalu, di analisa hari Senin adalah market itu turun ngambil 20 atau enggak 30% dari ekor minggu lalu. Dan ya udah, ini turun sampai 30%-nya. Kemudian apa yang terjadi? Bang. Ya, udah nih gampang ya. Jadi kalau kalian bilang saya ini dukun ataupun apalah bahasanya ya, yang dimana kalian ini ngeklaim analisanya selalu benar, bagi saya pribadi enggak sih ya. Jujur kalau untuk bisa mendapatkan dan mencari target dan mengetahui prediksi pergerakan gold itu nggak mudah loh ya, jujur. Dan saya pun tidak mengklaim analisa saya 100% benar, terkadang bisa salah ya. Jadi tidak selamanya itu benar. Jadi mungkin kalau yang dirasa benar ya mungkin kemarin-kemarin kebetulan aja benar ya. Saya nggak bilang 100% benar. Saya tidak bisa bilang 100% benar di dunia kayak gini. Jadi untuk analisa monthly silahkan kalian lihat di analisa di hari Senin tanggal 1 setelah hari Selasa ya, tanggal 1 Oktober itu silahkan lihat. Kemudian analisa weekly minggu ini kalian lihat di tanggal 14 Oktober kan, kalian cocokkan sendiri ya. Terutama di monthly ya. Di monthly saya prefer adalah market itu bergerak 1 sampai 2 minggu pertama adalah bearish, kemudian di akhir bulan baru bullish. Dan ini udah kejadian. Oke, sekarang mau diapain? Ya, mau diapain ya all time high udah ya. Mau diapain ini all time high udah nggak ada obat. Oke, kita nggak mungkin ambil posisi sell tanpa kejelasan ya. Yang pertama yang penting dari segi weekly ini penutupan weekly, seandainya ya amit-amit nih skenario terjelek adalah market tutup di bawah 2685 dengan kondisi yang sudah buat all time high baru dan mencapai target 2700 lagi dikit banget. Amit-amit dia turun di bawah 2685 pada minggu ini. Berarti tutupnya segini misalnya. Begini.
Gini, anggaplah begini close candlenya weekly pada minggu ini, ya kan? Anggaplah close candle weekly seperti ini. Lalu bagaimana? Apakah ini mengindikasikan marketnya membuat fake out di atas? Secara teori iya, tetapi secara technical intinya all time high-nya sudah baru. Jadi tetap aja kita ambil posisi buy. Ya, ini amit-amit sebenarnya. Dan paling parah adalah kalau seandainya minggu ini marketnya tutup di bawah 2673, yang dimana ini adalah high tertinggi di tanggal 30 September. Kalau sampai close-nya kayak begini, parah sih, jujur parah. Yang dimana ini saya nggak pengen. Even close-nya di 2680 pun saya nggak pengen. Yang saya inginkan adalah marketnya close di atas 2685. Angkanya terserah. Tapi lebih bagus adalah tutup di atas 2700. Kalau sampai weekly di atas 2700, udahlah. Udahlah ya, itu udah, kalian nggak usah ribet untuk tradingnya. Kalau di weekly di minggu ini tutup di atas 2700, udah ya, kita bakal terus buat all time high baru. Itu ya dari segi weekly. Saya sih intinya saya nggak pengen market itu close di bawah 2685, bahkan sampai close di bawah 2673, itu terlalu parah sih. Ini hal yang nggak saya inginkan sebenarnya. Yang saya inginkan adalah market close di atas 2700 pada minggu ini. Oke? Itu dari segi weekly. Dan kalau dilihat dari segi indikator, bantuan sedikit, udah, ini RSI masih flat di atas 80. Ya, ini kalian lihat, masih di area overbought, masih santai, masih chill, nggak ada pergerakan turun sama sekali. Stokastik juga masih flat di 90, yang menandakan berarti buyer masih strong luar biasa, nggak pakai obat. Nggak ada obat lah, bahasanya kayak Next Carlos gitu kan, nggak ada obat. Oke, untuk hari ini gimana? Sebelum saya analisakan hari ini, sekali lagi di sini saya buat untuk target XAUUSD karena ini adalah marketnya sudah turun ke bawah. Untuk target yang mau tahu caranya ya, tinggal tarik extension dari all time high kemarin sampai low terendah di sini. Maka didapatlah 1272, itu adalah di harga 2708. Oke. 2708 adalah 1272 Fibonacci extension. Kemudian 1618 adalah di Fibonacci extension juga di harga 2737. Walaupun yang kayaknya nggak bagus sih. Cuman kalau sesuai Fibo ini 2737 dan 2708. Ini udah di titik 2700 nih ya. Oke, jadi seperti ini. Ini menggunakan Fibonacci-nya. Kemudian 200%, amit-amit, bukan amit-amit sih, kalau memang misalnya marketnya bisa menggila naik, ya udah ini ya, sampai di 2767. 2767. Oke, ini target. Kok 27, sorry, kok turun? 2770 lah, kita naikkan sedikit toleransinya. 2770. Oke, jadi ini dengan menggunakan Fibonacci extension biasa. Kalau menggunakan trend base Fibonacci extension, ditariknya dari low di sini ya. Dari pertama kali dia terbang sampai kena all time high dan turunkan sampai di sini. Maka didapatlah 2735, mepet ya, 2735, 2737 nih. Aduh. Ini mepetnya luar biasa sih ya, ini mepetnya luar biasa. Ini adalah titik 100%-nya. 2740 bahkan ya. Jadi kalau kalian tarik dari swing yang di sini dan di sini beda dikit. Man ya bolehlah 2740 ya, kita toleransikan ke atas saja. Kemudian 1618-nya ini ada di harga 2826. Kemudian 1809 adalah di harga ini sementara ya, tanpa apa, nggak tahu nih ke depannya bakal ada koreksi atau enggak. Ini 2852,5. Udah sih, kalau sampai 200% kayaknya terlalu ya, ini nggak apa-apa sih, buat aja ya. Ini 2878,75. Oke, sudah ya, selesai. Berarti paling dekat logikanya adalah yang di sini. Secara menggunakan trend base Fibo. Oke, ini.
Ini berarti adalah next target yang paling possible yang bisa dicari entah di minggu depan atau sampai akhir bulan Oktober 2024. Oke. Iya, 2700. Udah sih seharusnya ini barusan ya. Oke, sudah 2700 ya, selamat. Oke, ini secara daily ya. Secara daily ini marketnya ya targetnya yang pertama adalah 2700, 2737, 40, 70 dan 2800 dan itu pun panjang sekali. Idealnya untuk pada hari ini adalah marketnya meretest all time high-nya karena daily kan ini sudah break luar biasa nih. Break luar biasa, ekor atasnya ada jadi tidak ada masalah. Dengan ekor bawah yang kecil it's okay. Ya, ekor atasnya ini lumayan, bukan lumayan sih, ada, bukan yang kecil banget. Ini ada yang menandakan marketnya sudah lari. Idealnya adalah marketnya retest ya kan. Ketika market open, retest all time high sebelumnya, kemudian baru buy target sampai 2708. Tapi karena ini marketnya sudah lari, sudah lari duluan lah bahasanya. Kalau gitu boleh nge-sell nggak di 2708. Kalau dilihat 2708 saya pakai angka genap sampai 2710 ya. Ini saya pakai angka kelipatan 5 dari 2708 sampai 2710. Ini masih di daily ya dan berdasarkan swingnya yang terakhir. Kalau mau nge-sell nanti misal kalau harga ini running naik ke atas, lari ke atas, possible silakan tunggu di 2710 sampai 2708. Ya, kalau kalian ngide buat nge-sell nanti di sana, udah. Kalau enggak ya jangan nekat. Ya, ini masih di daily. Di daily otomatis kita ada yang namanya rally base rally clear di sini. Ya. Di sini rally base rally-nya. Walaupun di sini bukanlah sebagai area suatu level resisten, cuman ya bisa dipakai di sini dari rally base rally. Cuman ini terlalu jauh yang rasanya rada berat kalau market bakal turun ke sana. So far adalah idealnya marketnya retest 2685 kalau bisa. Ya. Kalau bisa, kalau nggak running terus ke atas nabrak 2708 dulu beda cerita. Oke. Itu. Kemudian kalau kita cari target terdekat, kemudian sebentar, kalau dilihat dari segi H4 ya ini marketnya sudah running banget ya. Ini dari yang seperti saya sudah katakan, ini kalau ada satu trend line-nya yang di break, udah sih ini marketnya bisa lari ya. Marketnya break, retest, langsung lari ke atas. Dan sekarang trend line yang ada dari segi H4 adalah trend line yang begini. Memang sih di sini kelihatannya trend line-nya ini tinggi banget ya, curam sekali. Nggak curam sih, apa sih? Ya, curam sih. Ini berapa derajat ya? Sebentar. Ini kalau dilihat adalah sudutnya 58 derajat. Gila sih ini. Gila. Ini gila banget naiknya ya. Ini ekstrim, literally power ekstrim. Gila ya. Sekali lagi ini mungkin kalau kalian agak kasar bahasanya, ini sebenarnya hebat sih ya. Ini udah ini all time high udah ya, ini udah all time high. Terus kalau dicari target terdekatnya cuma ini 2708, 2710. Dan kalau dicari target terdekat setelah 2710 ada nggak tengah-tengahnya? Ya kalau dicari ya dari 2710 sampai 2737, maka angka tengahnya yang bisa dicari, yang bisa dipakai adalah 2725. Ya, kelipatan 5. Ingat, gold itu biasanya senang kelipatan 5 dan juga kelipatan 0. Nggak, bukan kelipatan 0 sih. Ya kayak 5 sih, 5, 10, 15, 20 kayak gitulah. Ya, makanya di sini kan dari 2708 sampai 2710. Kemudian di sini dari 2737 genapkan sampai 2740. Itu. Jadi tengah-tengah dari 2710 sampai 2740 max adalah di 2725. Kalau 2720 gimana? Kalau 2720 atau 2715 sih nanggung ya. Better tengah-tengah aja 2725. Oke, sekarang kalau dicari target ya. Kalau dicari target sebenarnya ini marketnya sudah lari semua sih seharusnya ya. K4 kita nggak bisa proyeksikan karena ini marketnya sudah lari semua.
kalau berdasarkan swing terakhir yang ada dari sini sampai sini, ini marketnya sudah lari, ini sudah mau kena 272 ini. Kan, gila naiknya. Jadi sekali lagi kalau masih ada yang holding buy semenjak di harga 26, selamat. Selamat. Kalau ada yang holding buy pada saat berita CPI kemarin dan saya sudah wanti-wanti pada saat analisa CPI keluar, ya kan? Kalian instan buy. Nah, ini kalau ada yang holding masih dari harga, terutama pada saat berita CPI keluar, ada yang masih holding buy, udahlah ya. Dan kalau dilihat ini targetnya sudah jauh sekali ya. Jadi kalau dilihat dari segi H4 sih nggak bisa dicari ya. Dari segi H4 nggak bisa dicari. Kalau dari segi H1 yang bisa ditarik trendline sama kayak tadi ya di H4 di sini. Nih. Ini trendline-nya H1 juga kena di H4 sih. Harganya nggak juga sih. Ya, ini kena di sini marketnya lari. Ya udah sih, ini marketnya sudah lari sekali. Kalau diukur-ukur seharusnya ini marketnya sudah menggila naiknya sewajarnya ya. Ini sudah lewat 1618, udah menggila. Ntar coba ya. Udah gila juga naiknya. Oke, kita ganti. Kita berusaha mencari extension sekarang ya. Bisa nggak selain 2710 2708 extensionnya? Ya, ingat ya, extension itu dicari menggunakan swing terakhir. Ini sudah kena 200% Fibo nih, 2704. Jadi udah ekstrim sekali ya, literally ekstrim sekali. Bahkan swing terpendeknya ya, bentar, kalau dari sini kenanya berapa golden ratio. Bentar, kalau pakai trend base dari sini ke sini, ya possible sih ya. Ini possible terdekat adalah sampai 2715 ya. Ini berarti setiap kelipatan 5 sih untuk saat ini ya. Bentar ya. Kemudian di sini 2720. Oke. Tuh, ini adalah swing menggunakan trend base yang di sini. Kalau dicari lagi yang dari sini sekarang ke sini dan di sini, maka juga mepet ya. Tuh 100% sudah lewat, kemudian drop. Ini 1618 mepet juga. Kalau dicari lagi ya, mepet dengan dari sini ke sini. Ini 272 2618. Ini sudah ekstrim juga. Berarti Fibonya bentar ya. Masa ini sudah all time high. Jadi untuk mengukurnya adalah di sini. Kalau dari swing terakhir hari ini ya, dari sini ke sini didapat 1618, ini di 2704, 200% di 2710, 272 nih, mendekati 2715 ya, sampai sana. Kemudian kalau dicari dengan swing terakhirnya dari sini ke sini, ini masih H1 loh ya. 100% ada di 2707, 2708, 1618 di 2720, kemudian 1809 ada di 2725. Berarti possible ini terdekat, memang tidak ada toleransi ya. Tidak ada toleransi, marketnya kemungkinan besar mengejar 2708, 2710. Lewatin ini, baru dia pelan-pelan 15, 20, 25, sampai 30. Dan itu pun kalau tanpa koreksi ya. Kalau itu kita ngebuy gimana? Ini sudah telat ya. Kalau ngebuy saran saya, sebentar ya. Bentar, saya coba perlu bantuan indikator sedikit. Indikator dari RSI sudah mau masuk ke zona overbought. Kemudian stokastiknya masih stay di overbought. Ini masih bisa running tinggi sih. M5-nya ya masih sama. Oke. Ingat ya, 2685 adalah all time high. Jadi kalau dilihat all time high terakhir adalah di sini ya, di harga 2696,5.
Ya, ini adalah all time high terakhir kemarin malam. Kalau di H1 trendline-nya masih intact nggak? Trendline ini masih intact dari segi H1, which is good. Untuk support selanjutnya di H1 di sini H4 sih nggak mungkin kedetek H4 ya. H1 di 2688,7. Ini sih potensi demand. Salah. Ini potensi demand ya. Jadi sekarang kalau mau ambil buy, saran saya sih kalau break 2710. Ya. Karena ini terakhirnya ya, nih Fibonacci-nya terakhir di sini. Trend base-nya ini adalah 2707. Berarti 2708. Kalau ngelewatin ini dan juga ngelewatin dari swing Fibo terakhirnya di 200% di 2710, udah sih ini marketnya bisa lari ya. Jadi buy di atas pun nggak masalah. Oke. Kalau buy di bawah sih saat ini adalah meretest 2696,5 atau enggak. Ntar coba saya kecilkan time frame-nya dulu ya. Nggak ada sih, bahkan M5 pun ini better di 2698 sampai 2696 ya. Bahkan M5 pun ini kita bisa ngebuy hanya di sekitaran di bawah 2700 lagi dikit, 2698 2696 ya. Jadi kalau udah kayak gini better tunggu aja marketnya sekalian breakout 2710 baru bisa ngebuy. Kalau misalnya tadi ya kena di sini, kemudian terjadi reaksi untuk terjadi koreksi, ya kalau kalian mau ngide buat nge-sell silahkan. Kalau saya pribadi, kalau ini harganya turun, saya biarin. Ya, saya biarin. Kalau terjadi sudah turun selesai, ada aksi profit taking kecil, kemudian lanjut naik ke atas, baru saya akan nge-buy. Kalau selama nggak ada koreksi dan ternyata marketnya lebih prefer buat nge-break ke atas kayak begini, ya skenario-nya adalah seperti ini nanti. Breakout clear, kemudian retest sedikit, target sampai 2725 max ya. Max 2725. Jadi kalau kita tunggu silahkan ya. Jadi intinya tunggu sih ya, tunggu, sabar. Antara di sini bakal terjadi reaksi turun kemudian kita bisa nge-buy, atau di sini tidak ada reaksi sama sekali, yang ada market langsung breakout dengan jelas, retest sekali lagi ya. Market breakout, retestnya nggak boleh dalam banget. Kalau retestnya dalam banget kayak begini, bisa nge-buy, cuman tetap harus tunggu konfirmasi balik. Kalau lebih bagusnya adalah marketnya turun nge-retest 2710, sedikit aja retestnya, kecilkan time frame-nya ke M5 kayak sekarang misalnya, ada bullish engulfing yang bagus, langsung hajar buy. Udah sih gitu. Jadi kita tinggal tunggu skenario-nya antara break 2710, possible sampai 25, 20, 2715. Kemudian kalau misalnya di sini ada reaksi untuk turun, lebih baik tunggu aja, tunggu turun ke bawah, nanti baru kita bisa nge-buy. Oke? Dan sekali lagi, kalau kalian ingin trading pada hari ini, ingat inilah hari Jumat. Untuk sekarang hari Jumat sih kita secara USD cuma ada satu nih doang ya. Tapi kalau sekali lagi kalau kalian itu ingin trade pada hari ini dan dirasa kalian sudah punya target profit yang sudah tercapai pada minggu ini dan bahkan melewati dan bahkan sudah dapat profit besar pada minggu ini, better stop aja dulu ya. Stop, uninstall MetaTrader-nya, kembali lagi di hari Senin. Tapi kalau kalian tidak mau ketinggalan rally seperti ini, harap resikonya dikecilkan. Karena siapa tahu kalian malah hasilnya minus ya kan, nggak tahu. Tapi sekali lagi, kalau masih ada yang holding dari berita CPI pada bulan kemarin, enggak pada bulan ini, wah kalian udah dewa sih.
Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.